Bang Jago yang menikam pengurus bus Damri di SPBU Rajabasa Bandar Lampung akhirnya menyerah. Kegarangan atau sanggarnya sirna saat ia digelandang ke kantor polisi pada Kamis siang. Ia meminta maaf kepada korban dan bersedia bertanggung jawab di penjara atas perbuatannya. Tersangka bernama Juriansyah, warga Kecamatan Pubian, Lampung Tengah. Ia menyatakan hilaf dan tersulut emosinya karena saat itu anaknya yang masih kecil di dalam mobil menangis. Ia juga masih dirundung duka akibat istrinya meninggal dunia. Berdiri serempet, ya terus terjadi cekcok dan saya emosi, saya hilaf karena ada faktor-faktor ini. Yang pertama anak saya menangis di atas mobil. Dan kedua, memang saya 10 hari yang lalu istri saya baru meninggal. Iya. Itu senjata memang kita bawa terus tuh? Ada di mobil. Di mobil. Artinya senjata itu kita ambil dari mobil, baru kita buka. Betul. Pas serempetan itu pas mau ngantri BBM, dia nyerobot atau gimana? Ya sama-sama rebutan, bisa ada CCTV-nya dilihat saja kan ada CCTV. Kalau menurut saya ya saya antri. Menurut polisi, penikaman itu menyebabkan korban terluka di jari dan dadanya. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan kini kondisi kesehatannya sudah membaik. Di nusuk yang pertama di arah perut berhasil ditangkis oleh saudara AR, korban, sehingga jarinya yang terluka, dan kemudian baru ditusuk lagi ke arah dada tapi tidak terlalu dalam. Jadi luka 1 jahitan di dada dan 5 jahitan di jari. Kemudian dilakukan serangkaian tindakan penyidikan, akhirnya ditetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Kita duga melanggar pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun. Penikaman pengurus bus Damri oleh tersangka terjadi pada hari Minggu lalu di SPBU Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam Rajabasa, Bandar Lampung. Pemicunya karena mobil tersangka bersenggolan dengan bus Damri saat rebutan antri akan mengisi bahan bakar. Saat kejadian, korban selaku pengurus bus datang untuk menyelesaikan masalahnya, namun justru malah diserang tersangka dengan senjata tajam. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Tronton box ringsek akibat menabrak truk bermuatan singkong yang sedang mogok di Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Indraloka, Kecamatan Waikenanga, Tulang Bawang Barat, Kamis siang. Truk singkong terdorong hingga terguling di pinggir jalan. Kecelakaan terjadi saat tronton sedang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Sumatera Selatan. Tronton menabrak truk yang berada di jalurnya. Penyebab kecelakaan karena pengemudi tronton mengalami penurunan konsentrasi akibat mengantuk. Awalnya saya ngisi minyak di Pom Suryadi, kurang lebih itu 4:30-an. Saya langsung jalan ke sini. Saya dari tanjakan ini, karena saya sudah mulai ngantuk, merasa ngantuk. Saya nggak tahu kalau ada mobil mogok di pinggir jalan. Jam berapa tuh? Kurang lebih 5 Subuh ya? Kondisi mobil kan rusak, Pak. Ya. Brodo habis. Saya udah ngambil jalan kiri buat ini, Pak, sandar buat periksa mobil. Sen konvoy udah, rambu-rambu ya sekedar pelepas awet udah, Pak, sekitar 10 meter. Dari jam berapa mogok? Mobil dari jam 9:30, Pak. Jadi lampu konvoy sudah dinyalakan ya? Konvoy sudah dinyalakan sampai pagi, tapi ya matinya jam berapa saya kurang tahu, Pak. Kecelakaan tidak menyebabkan korban jiwa. Saat kejadian, pengemudi truk singkong sedang berada di luar kendaraan. Kedua sopir yang kendaraannya bertabrakan kemudian sepakat berdamai. Pengemudi tronton bertanggung jawab memberi uang ganti rugi yang dialami pihak truk. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. أشهد أن محمدا
Kegiatan unik dilakukan oleh seorang praktisi ruqyah yang ikut mendukung operasi keselamatan berlalu lintas. Namanya Eko Warsito, warga Lampung Selatan. Ia mendatangi jalan yang sering terjadi kecelakaan dan terkesan angker untuk melakukan ruqyah. Lokasi yang didatanginya diantaranya Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Selama Februari ini telah terjadi 2 kali kecelakaan pengendara motor yang menyebabkan 1 korban meninggal dunia. Dengan peralatan khusus mirip mesin penyemprot tanaman, ia menggelar ritual dan berdoa secara Islami supaya di jalan ini tidak terjadi lagi kecelakaan. Kegiatan hari ini salah satunya upaya untuk support daripada operasi keselamatan kepolisian. Salah satunya adalah kami sebagai content creator yang juga sebagai praktisi daripada ruqyah syariah, kami sering membuat daripada agenda meruqyah jalan yang dianggap masyarakat itu angker ataupun rawan laka lantas. Nah, ini ada di titik yang ketiga, maksudnya adalah di Jalan Sutami, tepatnya di Laut 8. Tadi kegiatan kami adalah mengingat tempat di sini, bahwasanya kita untuk mengingatkan senantiasa untuk berdoa supaya kita selamat dalam perjalanan dan tidak lupa untuk berhati-hati, tertib dalam berlalu lintas. Tidak ada pihak yang membayar Warsito meruqyah jalan yang sering terjadi kecelakaan, dan dia menyatakan siap membantu kepada siapa saja yang membutuhkan tanpa imbalan. Warsito menyatakan kunci dari selamat saat berkendara adalah berdoa, konsentrasi, dan tertib berlalu lintas. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan.